Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah dengan izinnya Allah, biridhoillah dengan ridhonya Allah. Pada malam hari ini kita sudah bertartil Al-Quran tadi. Mudah-mudahan tartil kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dan keluarga besar kita mudah-mudahan menjadi orang yang solih dan solihah. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi untuk mengingat bahwa nanti pada akhirnya manusia itu apakah menuju ke surga, apakah dia itu menuju ke neraka. Nah, itu ditentukan dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Jangan catat dulu. Jadi nanti ada rombongan itu mau digiring ke neraka. Sama catat ya. 39 71 sampai 72. Suratnya 39 Az-Zumar namanya ya. Ayatnya 71 dan 72. Itu yang rombongan yang akan dibawa ke neraka. Termasuk surat kedua ayat 6 sampai 20 ya Bu ya. Surat kedua ayat 6 sampai 20, mereka mati sebelum taubat. Mereka mati sebelum dia masuk Islam. Jadi mereka menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus ada yang ke surga, surat 39 ayatnya 73 sampai 75. Ya, 73 sampai 75 surat Az-Zumar. Kalau di Al-Baqarahnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan ayat 25. Nah, itu mereka-mereka yang beriman takwa, yang senantiasa beristiqomah di dalam iman dan takwanya, hidup sampai matinya dalam keadaan iman dan takwa, maka surgalah tempatnya. Itu juga berombongan nanti, ya. Sudah dicatat, Bu? Nah, sekarang coba lihat di surat An-Naba tadi, ayatnya yang ke-21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Apa itu artinya? Coba baca artinya. Bu Farida. Bu Farida baca artinya yang keras. Bu Farida. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi
isi neraka. Sesungguhnya tempat pelaksanaan adab Allah yaitu neraka jahanam yang selalu dalam posisi menunggu kedatangan orang-orang kafir untuk disiksa di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dari Al-Hasan Al-Basri, tidak seorang pun masuk surga kecuali setelah melalui neraka. Apabila dia sudah melewatinya, selamatlah dia, dan jika tidak, dia akan tertahan. Nah, jadi sekali lagi, kalau dia lewat yang namanya neraka itu dengan Shiratal Mustaqim itu, maka kalau dia melewatinya itu selamat, berarti dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi pada saat dia melewat Shiratal Mustaqim itu dia tidak selamat, maka terpaksa dia harus tertahan di dalam neraka. Lit-toghina ma'aba. Bu Vina dibaca artinya? Yang ayat berapa? Ayat 22. Ayat 22, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, dijelaskan di sini bahwa neraka jahanam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka dan melampaui batas, yang tidak mau mendengar ajakan para rasul yang membawa petunjuk dan kebenaran. Jadi ajakan para rasul, ajakan para nabi, ajakan para ustadz, para kiai, para habaib untuk menuju ke jalan yang benar, ke Shiratal Mustaqim, itu ditolaknya, ya. Jadi ditolaknya, kemudian dia juga melampaui batas. Allah punya batas-batas, ya. Batas-batas apa yang dibolehkan, batas-batas apa yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang itu tidak mau belajar Al-Quran, dia tidak mau belajar Al-Hadis, maka orang itu pasti tidak tahu halal dan haram. Jadi akhirnya ya perbuatannya ngawur, ya semaunya sendiri. Akhirnya pasti dia menjadi orang-orang yang sesat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka beruntunglah kita apabila dalam hidup ini kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mencintai para ustadz, para kiai, para habaib yang mereka semuanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang ke berikutnya, labithina fiha ahqaba. Bu Desi dibaca artinya? Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayatnya 37, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha walahum adzabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi
tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. Surat Al-Maidah ayat 37. Jadi penghuni-penghuni neraka itu maunya mau keluar dari neraka saking menahan panasnya siksaan-siksaan, saking ya tidak kuat menahan ya siksaan yang adab yang ada di dalam neraka itu. Dia mau keluar tapi mereka tidak bisa karena semua ada dinding-dindingnya yang tebal ya, jadi tidak bisa keluar dari neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ayat yang ke-24-nya Allah berfirman, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Coba Bu Farida, artinya 24. Ayat ke-24 artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Nah, di dalam neraka jahanam itu mereka tidak merasakan kesejukan yang dapat mengurangi panas yang sangat menghanguskan dan tidak pula mendapat minuman yang dapat menghilangkan rasa haus. Nah, jadi jerit-jerit tidak karu-karuan, minta makan, minta minum, tapi nanti makanan-makanan yang diberikan tentunya makanan-makanan yang menjijikkan ya, nanah ya, darah ya, api, timah dan lain sebagainya. Jadi sangat panas ya, sangat busuk baunya. Nah, oleh karena itu ini siksaan-siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Nah, sekarang ayat 25-nya. Ayat 25-nya illa hamimau wa ghassaqo. Silakan Bu Vina dibaca. Ayat 25, selain air yang mendidih dan nanah. Nah, ada selain air yang mendidih dan nanah. Selain air yang mendidih yang sampai kepada puncak panas dan pula nanah yang sangat busuk baunya loh. Jadi kalau diminum air yang mendidih itu bagaimana rasanya? Perut itu bisa pecah ya, usus ini bisa melepuh, bisa putus semua. Apalagi yang namanya nanah tadi yang sangat busuk. Naudzubillah summa naudzubillah. 26-nya jazaa'u wifaqa. Bu Desi, Sebagai pembalasan yang setimpal. sebagai pembalasan yang setimpal. Neraka jahanam itu disediakan sebagai balasan dari Allah yang setimpal dengan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan di dunia. Karena setiap kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan kejahatan dan keburukan yang setimpal. Azab yang setimpal itu diberikan karena dosa yang sangat berat yang telah mereka lakukan, yaitu mempersekutukan Allah. Mereka dibakar dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama sekali. Nah, jadi hati-hati. Jadi karena kemusyrikan tadi, mempersekutukan Allah tadi, kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan, itu lebih jahat ya, penyakit yang bisa menyeret
perilakunya, ya, orang yang melakukannya, pelakunya, ya, perilaku-perilaku yang jelek, kemudian menyeret para pelakunya, yaitu ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. 27-nya la apa itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Coba Bu, silakan baca Bu. Saya. Bu Farida. Artinya, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Ya, ditambah 28-nya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ya Bu Vina. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi tidak yakin bahwa adanya hari kiamat, tidak yakin adanya Allah, tidak yakin adanya Nabi Muhammad, tidak yakin adanya Al-Quran, tidak yakin adanya surga dan neraka. Akhirnya perbuatannya semaunya sendiri, akhirnya menjadi orang yang sesat. Setelah menerangkan adab neraka secara garis besar dalam ayat-ayat yang lalu, maka dalam ayat-ayat berikut ini, maksudnya 27 sama 28 tadi, Allah menyebutkan perincian terhadap dosa-dosa itu, yaitu terbagi atas dua bagian. Pertama, mereka tidak takut kepada hari perhitungan karena mengingkari kedatangannya. Jadi ternyata di sana itu dihitung, ya, semua sejak dia akil balik sampai meninggal itu dihitung semua. Kebaikannya juga dihitung, kejahatannya juga dihitung. Jadi makanya orang-orang ini tidak yakin. Nah, ternyata di sana seluruhnya itu diperhitungkan. Oleh karena itu mereka tidak takut melakukan pelanggaran-pelanggaran itu sesuai dengan ajaan hawa nafsunya. Nah, karena mereka tidak percaya, akhirnya dia tidak takut kepada Allah. Kalau Allah sudah tidak ditakuti, apalagi manusia. Wong Allah aja tidak ditakuti, Nabi aja tidak ditakuti, ya, ulama aja tidak ditakuti, para habaib, para orang-orang Islam, orang yang beriman takwa tidak ditakuti. Terus gimana nanti? Ya, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Kedua, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kewajiban mentauhidkan Allah sesuai dengan seruan para rasul serta mempercayai hari kebangkitan. Jadi intinya para nabi dan rasul itu mengajak jalan ke surga. Kalau hidup ya hidup yang baik. Tapi ya terus terang aja, kita sudah ingat bahwa manusia itu terbagi tiga itu, mukamuna itu. Jadi itu kita harus betul-betul selektif, harus betul-betul tahu. Jadi kalau orang itu orang mukmin, ya, Al-Baqarah 1 sampai 5, nah itu pasti kelihatan, ya, jalan hidupnya kelihatan. Kalau Al-Baqarah 6 sampai 7 juga kelihatan cara hidupnya. Kemudian kalau Al-Baqarah 8 sampai 20 juga kelihatan. Nah, oleh karena itu kalau kita berada di Al-Baqarah 1 sampai 5, maka beriman, takwa, dan beristiqomahlah. Ya, kalau melihat diri kita kok termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5, maka beristiqomahlah sampai akhir hayat.
Itu yang akan menjadi husnul khotimah nanti itu, ya. Tapi seandainya kita melihat, ya, umat ini ada yang Al-Baqarah 6 dan 7, maka yang perlu kita mohonkan kepada Allah, doakan mereka agar mereka bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu al-Islam kepada orang-orang yang hatinya mati. Jadi begitu, ya. Jadi begitu. Doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Karena memang namanya orang yang hatinya mati itu ya programnya ya pokoknya mati. Jadi hidup sampai mati ya dalam keadaan kekafiran. Ya, itu sudah programnya setan seperti itu. Jadi kecuali kalau dia mendapatkan hidayah. Lah, kalau kita melihat umat itu berada di Al-Baqarah 8 sampai 20, yang apabila berkata ya dusta, yang apabila berjanji dia mengingkarinya, apabila diberi amanat dia berkhianat, maka doakanlah kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Jadi dijalukno kepada Allah Subhanahu wa taala, muga-muga wong sing atine lara ngono iku iso waras, begitu, ya. Jadi karena orang itu kadang-kadang tidak tahu. Jadi menurut dia ya wis apik ae, karena menurut dirinya sendiri ya apik. Nah, tapi setelah dilihat sama orang lain, kasihan, orang itu kasihan seperti itu. Dan yang 8 sampai 20 itu KTP-nya adalah muslim yang dinamakan munafik. Nah, oleh karena itu jadi tolong, karena mereka itu juga saudara-saudari kita, maka kita tidak rela apabila saudara dan saudari kita ini menjadi penghuni neraka. Nah, makanya kalau punya tangan, ya mengingatkannya dengan tangan. Tangan itu lambang kekuasaan. Jadi orang-orang yang berkuasa itu bisa mengingatkan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kemudian para ustadz, orang-orang beriman takwa yang ditakdirkan Allah bisa berbicara dengan fasih, nah itu bisa mengingatkan dengan seperti ini, ya, kajian-kajian itu bisa juga caranya adalah pakai hati, yaitu kalau hati itu adalah mendoakan tadi. Jadi ada tangan, ada lisan, ada hati. Ojo sampai gak blas ono kemungkaran dibahno, yo gak ono sing memberikan masukan, tidak ada orang yang menunjukkan jalan yang benar, dibahno. Akhirnya nanti kalau Allah menurunkan adab, disapu bersih nanti, ya, disapu kabeh. Sing apik yo mati, sing elek yo mati. Yang baik husnul khotimah, yang buruk su'ul khotimah. Ono mati syahid, ono mati sangit. Nah, jadi makanya kita berhati-hati betul. Jadi wis, mudah-mudahan segala upaya yang dilakukan umat yang ada di dunia ini, mudah-mudahan mereka semua dibuka hatinya, ya,
bisa menerima kebenaran ini. Karena memang kebenaran ini aslinya benar, walaupun banyak orang yang menyalahkannya. Tidak apa-apa karena mereka belum mendapatkan hidayah. Ya, Umar bin Khattab dulu sebelum mendapatkan hidayah Islam menjadi musuhnya Nabi, ya, melawan Kanjeng Nabi. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah, maka menjadi kawannya Nabi. Lawan bisa menjadi apa? Kawan, ya. Marah-marah bisa menjadi ramah-ramah. Nah, jadi itulah kehebatan Allah itu seperti itulah. Kita semuanya ini adalah hamba Allah, ya, hanya bisa menyampaikan firman-firman begitu, ya, menyampaikan tentang hidayah. Nanti Gusti Allah yang akan memberikan hidayah kepada umat-umat itu. Oleh karena itu, terus kita tetap jangan mundur, tetap menyampaikan firman Allah ini. Nanti orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu mau berubah, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah dia mau berubah. Jadi ada dua tadi, ya. Yang pertama, dia tidak takut kepada hari perhitungan di akhirat. Yang kedua adalah karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Lah yang jenengan baca tadi, Bu, surat 77 tadi, Bu, ya. Itu tadi ada kalimat ayat yang berbunyi wailu yauma idil lil mukadzibin. Itu artinya, ya, artinya itu dari ayat 15 itu artinya adalah celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Itu diulang sampai berapa kali? Ibu-ibu tahu nggak kira-kira? Ayo. Belum ngitung. Ya, kalau nggak ngitung tak bilangi aja. Itu tadi 10 kali, Bu. Ya, 10 kali. Yang pertama di 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49. Bunyinya sama. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Nah, 10 kali berarti banyak apa enggak, Bu? Banyak. Kalau di surat 55 Ar-Rahman mulai ayat 13 ada kalimat ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu juga begitu. Maka nikmat yang mana, ya, yang kamu dustakan. Diulang berapa kali, Bu? Banyak. Samen ingin tahu? Samen pernah ngitung? Belum, Ustaz. Lah, sekarang samen tak kasih caranya. 13 tadi ayat pertama, kalau dibalik jadi berapa? 31. Lah iyo, berarti 31 kali. Gampang toh? Nah iyo, itu tadi mulai dari ayat 13 sampai ngitung sampai bawah sekitar 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala itu. Ya, nanti sampai ngitung dewe, ya. Jadi itu berapa betapa yang namanya manusia tadi Al-Baqarah 6 sampai 20 tadi selalu dipanggil sama Allah. Wahai nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, diceluk-celuk sama Gusti Allah.
Yang 1 sampai 5 panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Saking kasih sayangnya Allah manggil seperti itu. Tapi yang namanya nas itu ya amblas saya gak ngurusi. Mati lagek ngelilir. Ya geruk gak mari nangisi sampai entek loe. Ya wis gak ono manfaate karena nasi sudah menjadi bubur. Ya salahno awakmu dhewe kono gek biyen laopo kowe nang donya dulinan tok ya sewaduki karo malaikat iki. Diejeki karo malaikat ditempilingi, matane disujeni, wetenge disuwaduki entek ngamek. Leh ngono wis. Ampun wis gak ampun-ampunane jopokno banyu panas digodhog kene. Disaduki remah-remoh. Ya, malaikat Malik gak tahu guyu. Mbek gereng-gereng. Rasyu. Banting gini. Iki sopo iki? Malah nek pemimpin ku malah Masya Allah gede-gede malah. Karena memimpin. Jadi pemimpin itu ada rumah tangga sampai kalau Rasulullah itu sampai dunia, tingkat dunia Rasulullah itu. Ya, kepemimpinan itu. Makanya kalau jadi pemimpin, kalau adil, kalau sidik, amanah, tablek, fatonah, ya nanti surganya bigoiri hisab. Tapi kalau dia tidak begitu ya remah-remoh nanti. Jadi mudah-mudahan ya Allah menghadirkan di bumi kita ini pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi mentauhidkan tadi. Terus 28-nya. Oh, sama ya, sama tadi sudah dibaca ya. Terakhir 29 aja. Coba baca 29-nya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Apa artinya, Bu? Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amalan manusia. Rapote ya, setelah menerangkan amal perbuatan mereka yang buruk dan akidah yang sesat, maka Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu telah dihitung sesuai dengan catatan yang ada pada sisinya. Segala amalan manusia secara keseluruhan telah tercatat dalam catatannya itu. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Nah, itu CCTV Robi lho. Ya, Bu. Akurat rat. Makanya nek salah neng dibusek ambek taubat dan istighfar dan amal soleh. Terakhir fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Apa artinya? Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Rasain luh. Ya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa akibat dari kekafiran dan kedurhakaan itu mereka akan merasakan siksanya. Allah tidak akan menambah kecuali dengan azab yang lebih pedih lagi. Loh, pentang pentung disaduk ya, diweleh-weleh, dimatak-matakno karo malaikat. Motom gak mbok gawe tapi tayeng. Kupingmu gak mbok gawe tayeng. Irungmu gak mbok gawe, mulutmu gak mbok gawe, wis sewaduk entek ngamek ngono lah. Ya wedok ya lanang, pokoke nek mbethik ya
angel tuturane. Ya, makane amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus dilakukan. Lah, mudah-mudahan mereka semua itu opo sih sing digoleki urip kok sedelok wae lho. Ya, jadi makanya beruntunglah apabila jenengan di dunia ini tapi pandangan jenengan sudah di akhirat, itu beruntung ya. Jadi sampean iku ning donya tapi pikirane sampean wis ning akhirat, iku apik. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam untuk akhirat ya. Maka cintailah dunia, cintailah akhirat ya. Gapailah kebahagiaan akhirat melalui dunia ini. Jadi bahasanya apa? Fid dunya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan surat 28 Al-Qasas ayat 77. Minta tolong dibuka terakhir. Surat 28 ayat 77. Coba dibaca artinya yang keras. 28:77. Dan carilah halal negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah menyebut akhirat dulu. Allah menyebut dunia. Dunia juga jangan kau lupakan. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi di situ tadi Allah menyebut akhirat dulu ya. Jadi bahagia akhirat dulu dengan karunia yang Allah berikan di dunia ini. Terus jangan lupakan dunia ini. Dunia ini indah ya, dinikmati ya. Terus mari ngono, jangan berbuat baiklah ya. Berbuat baiklah kepada umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tetumbuhan. Piye carane? Yo nek tetumbuhan yo dirawat sing apik, nek binatang yo nek yo kasih minum dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya jin ya saling mendoakan, jangan bermusuh-musuhan dengan jin. Ojo malah gelutan karo jin, musuhan karo jin, karo iblis. Nah iso jin ngono ku diajak tobat ya. Jin diajak tobat, manusia diajak tobat nek gelem, nek gak gelem ya wis ngono ya. Jadi itu tadi ya Bu, terus janganlah membuat kerusakan di muka bumi ya. Oleh kerusakan di bumi, kerusakan di laut, kerusakan di angkasa, kerusakan di mana jangan sampai ya. Jadi kalau kerusakan ini di daratan itu berarti termasuk perbuatan manusia yang kita lihat ini kayak daratan ya, ucapan ini kayak daratan. Tapi kerusakan di lautan itu hati Bu ya. Itu hati, pikiran itu dalam hati ya. Pikiran kita kalau rusak repot. Kalau pikirnya rusak jadi orang apa? Orang gila. Mlakune mundur, biasa mlakune maju, jadi gila, jadi akhirnya mlakune mundur. Lucu nggak kira-kira nak mlakune mundur? Saya undur-undur. Iya nek tandur, ya Bu. Mari liwat. Iya, mari liwat kono aku wingi. Campurjo, ana wong tandur.
Ape ning gene kono lho, Pantai Sumilir. Lewat kono aku tak kandhani ngene. Ku lho omahe muridku, Bu Desi jenenge. Ya, jadi begitu. Jadi mudah-mudahan kajian kita pada hari ini potret manusia-manusia yang dimasukkan ke neraka. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengkaji tentang hal-hal seperti ini, ya tujuannya kita supaya kita takut, ya adabnya Allah kita takutlah kepada Allah. Nek Allah itu sampai marah ya nanti dikukuti semua, ya. Kalau Allah itu sampai marah ya karena ayat-ayatnya didustakan, para rasul-rasulnya didustakan, para nabi, para ustadz, para kiai didustakan semuanya. Allah marah ya disapu temen. Ya tadi gak ono opo-opo, dep-dep mati kabeh. Pirang juta wong wis mati. Ya, dengan caranya, dengan coronya ini. Ya, dengan coronya, makanya 19 saya katakan kepada jenengan, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berapa Bu jumlahnya? 17 rakaat ditambah 2 fajar berapa? Salat fajar berapa rakaatnya? 2. 17 tambah 2 apa kok puyer? Covid ki lho. Covid itu terapilah Covid-19 itu dengan tegakkan sholat minimal 19 rakaat. Ya, sholat yang wajib ditambah fajar mau. Terus M3, ngerti M3? M3 menjadi orang yang taubat, menjadi orang yang selalu taubat, menjadi orang yang selalu membersihkan diri, menjadi pribadi yang soleh solihah. Iku dongane mari wudu. Jadi corona iku ngajari wudu. M3, M apa? Memakai masker. M apa? Mencuci tangan. M apa? Menjaga jarak. Jadi jarake kudu dijogo. Wong sehat ambek wong loro. Aja sampai sampean kumpul karo wong loro akhire dadi loro. Kumpullah orang yang soleh. Yo, orang soleh. Membersihkan diri terus apa? Soleh solihah, kumpullah beserta soleh dan solihah. Ya, itu walaupun jauh dengan gini, tapi ada jauh di mata, dekat di hati. Jadi orang soleh solehah itu walaupun iki ning nggone Ndriyorejo, sijine nang daerah kono, PLKI kono ya kaya erek karena hatinya sama. Tapi nek hatine gak padha, siji ngalor, siji ngidul, siji ngetan, siji ngulon. Ya, aku ke sana, kamu ke sini, aku ke situ, sampean ke sini, akhirnya gak nyambung. Nah, karena channelnya beda. Makanya ayo podo M3 mau ya, menjadi pribadi yang selalu tobat, menjadi pribadi yang selalu membersihkan diri, menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Dongane asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin.
Nek dewe berarti Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadi corona iki metodene Allah supaya wong-wong gelem balik ning Gusti Allah. Ngono lho Bu, ya. M3 lali tak M3. M3 ngono lho, ya. Terus jangan lupa BBM apa? Bangkit, berdiri, maju. Ya. Kok bolak-balik mundak senengane. Ya, bangkit, berdiri, maju. Pokoknya selalu bangkit. Bolak-balik mundak, bolak-balik. Ya nek berarti nek kono diundakno ya bakal sampean diundakno ngono lho. Nek ana hal-hal sing mundak berarti tingkatane mau ditinggikan. Bahasane memakai kacamata husnudon bukan suudon. Nah ya, jadi gini ya. Terus pandangannya memakai pandangan kasih sayang, yang saya pakai istilah pandangan kis itu loh. Tahu kis? Kasih sayang sesama. Nah, sesama manusia, sesama jin, sesama binatang dan tumbuhan. Itu teman kita, friend. Makanya bersahabatlah dengan mereka, ya, orang-orang yang hatinya sakit mintakan supaya sembuh, ya. Orang-orang yang hatinya mati mintakan supaya hidup, dan orang yang hatinya sehat mintakan supaya lebih kuat. Ya, ngono lho. Semakin kuat, semakin bagus sehingga bisa jadi mengayomi masyarakat ini, ngono lho. Khalifah iku ngono, khalifah. Umah tahu terakhir umah apa? Sampai niku umah UMAH, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah hikmah. Hikmah itu apa? Yo rahasia-rahasia, memahami rahasia yang terkandung dalam Quran dan hadis. Makanya Ki Hamas itu loh, Ki Hamas DA itu lambangnya pesawatnya, bisnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi nahkoda yang baik, supir-supir yang baik, dan menjadi penumpang yang baik. Mudah-mudahan bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.